wabarakatuh. Selamat sore Bu Farida dan juga teman-teman sekalian. Saya akan menjelaskan tugas mengenai Artificial Intelligence atau AI dan dilematika etika pengambilan keputusan bisnis, analisa kasus penggunaan Artificial Intelligence pada rumah sakit swasta sebagai tugas dari UAS. Ya, sebagai pendahuluan, untuk Artificial Intelligence itu merupakan teknologi yang mampu melakukan analisis data secara otomatis yang kita gunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Dalam bidang kesehatan, AI ini juga telah dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan juga untuk mempercepat diagnosis, memprediksi risiko penyakit, hingga membantu untuk manajemen rumah sakit dalam mengalokasikan sumber daya. Untuk pemanfaatan AI memberikan banyak manfaat, namun keputusan yang dihasilkan harus tetap memperhatikan nilai dari etika, kemudian hak pasien, dan juga tanggung jawab profesional dari tenaga kesehatan. Ya, mengapa etika AI ini penting? Jadi keputusan AI itu dapat mempengaruhi keselamatan pasien, akses terhadap pelayanan, bahkan juga peluang dari seseorang untuk memperoleh terapi yang terbaik. Oleh karena itu, penggunaan AI tidak hanya dinilai dari tingkat akurasinya, tetapi juga dari aspek keadilan, kemudian transparansi, akuntabilitas, dan juga penghormatan terhadap hak pasien. Apabila AI ini digunakan tanpa pengawasan yang memadai, teknologi tersebut justru dapat memperbesar diskriminasi dan juga ketidaksetaraan dari pelayanan kesehatan. Ya, sebagai ringkasan kasus, di sini sebuah rumah sakit swasta menggunakan AI untuk menentukan prioritas pasien, memprediksi lama rawat inap, menentukan layanan premium, dan memberikan rekomendasi tindakan medis. Di mana tujuan utama penggunaan AI adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga menekan biaya pelayanan. Nah, pada fakta permasalahannya, setelah beberapa bulan penggunaan AI ini di rumah sakit swasta ini ditemukan bahwa untuk pasien BPJS itu memperoleh skor prioritas yang lebih rendah. Kemudian untuk pasien lanjut usia lebih sering ditolak, algoritma AI tidak pernah dilakukan audit, kemudian pasien juga tidak mengetahui informasi bahwa pada pelayanan itu menggunakan penggunaan AI. Dan juga sebagian keputusan itu juga dibuat oleh AI dan itu tidak diberikan informasi kepada pasien, serta manajemen rumah sakit beralasan bahwa seluruh keputusan dilakukan demi efisiensi biaya, namun kebijakan tersebut justru memicu kritik karena dianggap diskriminatif. Ya. Kasus ini menunjukkan beberapa pelanggaran etika. Kalau kita identifikasi permasalahan etikanya, yang utama yaitu yang pertama, adanya diskriminasi terhadap kelompok tertentu, kemudian kurangnya transparansi, tidak adanya informed consent, kemudian lemahnya tata kelola AI di mana tidak adanya audit untuk algoritmanya. Kemudian juga keputusan terlalu berorientasi pada efisiensi biaya. Jadi adanya konflik antara efisiensi dan juga keadilan. Ya, untuk dampak yang muncul antara lain yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat, meningkatkannya risiko gugatan hukum, rusaknya reputasi rumah sakit, ketidakadilan dalam akses pelayanan kesehatan, dan juga potensi untuk membahayakan keselamatan pasien. Ya, sebagai analisis teori, prinsip utama dari AI ethics itu meliputi adanya fairness, transparansi, accountability, explainability, dan human oversight. Nah, pada kasus ini analisisnya ini menunjukkan bahwa algoritma itu memberikan hasil yang berbeda kepada pasien BPJS dan juga lansia, sehingga menunjukkan adanya bias algoritma. Nah, kemudian selain itu rumah sakit juga tidak menjelaskan bagaimana AI sendiri untuk mengambil keputusan, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas itu tidak terpenuhi. Jadi tidak terdapat audit maupun pengawasan terhadap algoritma AI yang digunakan. Ya. Untuk bisnis etik sendiri yang meliputi prinsip etika pada bisnis yaitu kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan juga keadilan. Serta pada kondisi di kasus ini analisisnya yaitu rumah sakit itu lebih berorientasi pada efisiensi biaya, kemudian kepentingan pasien menjadi kurang diperhatikan, tidak memberitahu pasien mengenai penggunaan AI, nilai etika bisnis tidak diterapkan secara optimal.
Ya, untuk stakeholder teori, menurut Freeman, perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholder. Nah, bukan hanya dari pemegang saham, stakeholder pada kasus ini itu meliputi adanya pasien, dokter, tenaga kesehatan, BPJS, pemerintah, pemegang saham, regulator, dan juga masyarakat. Nah, keputusan AI ini yang merugikan sebagian pasien menunjukkan bahwa kepentingan dari stakeholder, yaitu salah satunya pasien, itu belum dipertimbangkan secara seimbang, di mana AI ini lebih menguntungkan organisasi dibandingkan pasien. Nah, pada prinsip good corporate governance, yaitu prinsipnya ada transparansi, accountability, responsibility, independence, dan juga fairness, di mana pada analisisnya rumah sakit ini tidak memenuhi prinsip yang saya merahkan, itu ada transparansi, fairness, dan juga accountability. Rumah sakit tidak memenuhi prinsip transparansi karena pasien tidak mengetahui akan adanya penggunaan AI. Kemudian selain itu, tidak adanya audit menunjukkan adanya lemahnya dari akuntabilitas dan juga pengawasan terhadap sistem yang digunakan. Ya, pada aspek environmental, social, and governance, pada aspek sosial, penggunaan AI menimbulkan diskriminasi terhadap pasien atau kelompok tertentu sehingga bertentangan dengan prinsip inklusivitas. Nah, kemudian pada aspek environmental memang dampaknya minimal, dan pada dampak yang aspek governance, rumah sakit itu belum memiliki tata kelola AI yang baik karena tidak melakukan audit, evaluasi, dan juga pengawasan terhadap algoritma yang digunakan. Hak konsumen atau hak dari pasien sebagai konsumen dari jasa kesehatan. Pasien itu memiliki hak-hak, yaitu yang pertama mendapatkan pelayanan yang adil, mendapatkan informasi yang jelas, memberikan persetujuan tindakan, kemudian mendapatkan perlindungan dari data pribadi, dan juga hak untuk menyampaikan keluhan. Nah, pada analisa di kasus ini tidak diberitahukannya penggunaan AI menunjukkan bahwa hak atas mendapatkan informasi yang jelas sudah dilanggar, di mana pasien tidak mengetahui adanya keterlibatan penggunaan AI. Ya, kemudian untuk prinsip justice itu menekankan bahwa seluruh pasien itu harus memperoleh pelayanan secara adil tanpa membedakan usia, status ekonomi, maupun dari jenis pembiayaan. Prioritas pada kasus ini prioritasnya lebih rendah terhadap pasien BPJS dan juga lansia, menunjukkan ketidakadilan yang distributif atau distributive justice. Untuk beneficence berarti setiap keputusan itu harus memberikan manfaat maksimal bagi pasien. Nah, non-maleficence berarti tenaga kesehatan itu harus menghindari tindakan yang dapat merugikan pasien. Nah, penggunaan AI yang tanpa validasi dapat menghasilkan keputusan yang salah sehingga bisa berpotensi menimbulkan keterlambatan dari pelayanan maupun dari kesalahan terapi. Ya, slide ini menunjukkan bahwa penggunaan AI itu berdampak pada berbagai stakeholder. Pasien mengharapkan pelayanan yang adil, namun pada kasus ini justru berpotensi untuk dirugikan. Dokter yang memanfaatkan AI sebagai pendukung dari keputusan klinis, tetapi tidak boleh bergantung sepenuhnya pada AI. Bagi rumah sakit, AI meningkatkan efisiensi, namun juga menimbulkan risiko reputasi jika hasilnya dianggap diskriminatif. Untuk pemerintah sendiri berperan sebagai regulator untuk memastikan penggunaan AI itu harus sesuai dengan etika dan juga hukum. Sedangkan untuk investor itu mengharapkan keuntungan, tetapi juga harus menghadapi risiko bisnis apabila kepercayaan masyarakat itu menurun. Oleh karena itu, implementasi AI harus mampu menyeimbangkan kepentingan seluruh stakeholder. Ya, untuk penerapan AI yang tidak dikelola dengan baik itu dapat menimbulkan berbagai dari risiko bisnis. Dari aspek hukum, rumah sakit berpotensi menghadapi gugatan pasien maupun sanksi dari regulator apabila penggunaan AI dapat melanggar etika dan juga aturan. Kemudian dari aspek reputasi, hilangnya kepercayaan publik dapat berdampak pada citra rumah sakit. Selain itu terdapat risiko operasional berupa kesalahan keputusan AI yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan. Untuk seluruh risiko tersebut itu pada akhirnya berdampak pada aspek finansial, seperti penurunan jumlah pasien dan juga meningkatnya biaya untuk litigasi. Oleh karena itu, tata kelola AI yang baik sangat penting untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut.
Ya, untuk mengatasi permasalahan pada kasus ini, rumah sakit perlu menerapkan tata kelola AI yang lebih baik. Langkah utamanya adalah melakukan audit algoritma secara berkala untuk mendeteksi bias, kemudian membentuk AI Ethics Committee sebagai pengawas untuk implementasi AI, serta memastikan bahwa keputusan akhir itu tetap berada pada dokter, bukan AI. Selain itu, rumah sakit perlu memberikan inform consent juga kepada pasien dan juga meningkatkan transparansi mengenai penggunaan AI. Diagram piramida di samping ini menunjukkan bahwa penerapan AI itu harus dibangun dari fondasi AI Governance Framework, dilanjutkan dengan audit berkala, pengawasan oleh komite etika, dan pada akhirnya tetap memerlukan human oversight sebagai lapisan untuk pengendali tertinggi. Semakin tinggi level pengawasannya, semakin kecil risiko untuk bias AI. Ya, selain solusi teknis, rumah sakit itu juga memerlukan tata kelola AI yang kuat agar implementasinya berjalan secara aman dan juga bertanggung jawab. Hal ini dimulai dengan menyusun AI Governance Framework sebagai pedoman untuk penggunaan AI, kemudian untuk membuat SOP yang jelas, melakukan audit independen untuk memastikan sistem bebas dari bias, serta memantau performa AI secara berkepanjangan. Terakhir, evaluasi berkala perlu dilakukan agar sistem AI itu tetap akurat, sesuai regulasi, dan juga terus memberikan manfaat bagi pasien maupun rumah sakit. Strategi implementasi AI itu perlu dilakukan secara bertahap agar penerapannya efektif dan juga berkelanjutan. Tahap pertama adalah menyusun kebijakan AI sebagai dasar penggunaan teknologi rumah sakit. Selanjutnya dibentuk AI Ethics Committee untuk mengawasi aspek etika dan tata kelola. Selain itu dilakukan audit algoritma guna mendeteksi bias dan memastikan akurasi sistem. Tenaga kesehatan juga perlu mendapatkan pelatihan agar mampu menggunakan AI secara tepat. Dan juga yang terakhir, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan AI tetap aman, efektif, dan juga sesuai dengan regulasi serta kebutuhan dari pelayanan kesehatan. Strategi yang diusulkan berfokus pada dua aspek, yaitu perlindungan pasien dan juga komunikasi publik. Dari sisi perlindungan pasien, AI sebaiknya hanya digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, sedangkan keputusan akhir tetap pada dokter. Pasien juga harus diberikan informed consent, hak untuk memperoleh second opinion, serta jaminan perlindungan data pribadi. Sementara itu, dari sisi komunikasi publik, rumah sakit itu perlu menerapkan transparansi untuk penggunaan AI, mempublikasikan hasil audit, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah. Dengan demikian, penggunaan AI dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus juga menjaga keselamatan dan juga hak-hak pasien. Ya, sebagai kesimpulan, AI itu memberikan manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, tetapi penerapannya harus tetap berlandaskan etika. Kasus ini menunjukkan bahwa orientasi pada efisiensi biaya tanpa memperhatikan dari keadilan, transparansi, dan juga hak-hak pasien dapat menimbulkan diskriminasi serta menurunkan kepercayaan publik. Penerapan AI yang bertanggung jawab itu memerlukan tata kelola yang baik, audit berkala, keterlibatan tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan, perlindungan hak pasien, serta komunikasi yang transparan kepada seluruh stakeholder. Ya, berikut adalah daftar pustaka dari tugas UAS ini. Terima kasih.